Apa kabar Sobat Sigit TV? Ya, kali ini saya akan kembali membagikan informasi yang menarik, yaitu penangkapan terhadap seorang pendeta yang juga seorang YouTuber, yaitu pendeta Yusuf Manubulu yang mendadak ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Ya. Jadi berita ini ditayangkan oleh media online Sinar Keadilan. Kenapa saya nggak menemukan berita ini di media online mainstream ya? Atau mungkin mereka tidak mau membuat atau menaikkan berita ini. Nggak tahu alasannya. Tapi ini sungguh menarik menurut saya ya. Jadi seorang pendeta ditangkap paksa oleh 43 anggota Polda Jawa Barat. Ya, ini adalah fotonya beberapa penyidik Polda Jawa Barat ya. Nah, kita lihat leadnya kayak apa ini ya. Jadi seorang pendeta digeruduk dan ditangkap paksa secara mendadak oleh sebanyak 43 orang kepolisian dari Polda Jawa Barat pada Senin 10 April tahun 2023. Diketahui pendeta itu bernama Pendeta Yusuf Manubulu, dilaporkan oleh seorang bernama H. Badrul Munir di Polda Jawa Barat pada 7 April tahun 2023 dengan nomor laporan LP garing B garing 175 garing 4 Romawi garing 2023 garing SPKT garing Polda Jawa Barat ya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa ini dilaporkan pada tanggal 7 April, artinya pada minggu lalu ya. Jadi begitu dilaporkan selang 3 hari, Pendeta Yusuf Manubulu ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana sara dan berita bohong melalui sosial media YouTube ya. Artinya dia terkena dengan Undang UU ITE ya. Ini adalah konten yang dilaporkan oleh tadi nama siapa? Badrul Munir ya. Badrul Munir ya. Saya mencoba searching sebenarnya siapa Badrul Munir ini. Kalau nggak salah, dia salah satu wakil gubernur di salah satu provinsi di wilayah Indonesia Timur sana ya. Tapi apakah benar sosok yang dimaksud adalah itu, saya juga belum mengonfirmasi secara langsung ataupun mendapatkan sumber berita dari tempat lain. Tapi kalau kita searching nama ini yang muncul adalah bekas wakil gubernur pada salah satu provinsi di Nusa Tenggara sana ya. Nah, ini adalah channel YouTube yang dilaporkan oleh Badrul Munir ini ya. Ini beritanya ya. Nah ini, jadi kesaksian dari salah seorang murtadin ya. Nah ini dalam acara ini dia berbicara atau melakukan talk show dengan Pendeta Yusuf Manubulu ya. Ini judulnya adalah ini ya. Sekalipun ayah bilang saya kafir, ayah bilang saya anak durhaka, saya tetap ikut Tuhan Yesus. Ini adalah channelnya Pendeta Yusuf Manubulu yang sudah mempunyai subscriber sekitar berapa nih? 47.000 subscriber. Nah, jadi pas penangkapan terhadap Pendeta Yusuf Manubulu ini langsung mendapatkan komentar-komentar dari mereka-mereka yang tidak menyukai aktivitas YouTube dari Pendeta Yusuf Manubulu. Nah, yang menarik di sini adalah cara pihak kepolisian memperlakukan Pendeta Yusuf Manubulu ini yang sama sekali ya beliau itu tidak mengetahui kalau dia dijadikan tersangka. Bahkan kaget ketika sebanyak 43 anggota Polda Jawa Barat datang melakukan penangkapan paksa pada dirinya pada Senin 10 April tahun 2023 ya. Ini memang agak sedikit aneh ya. Kenapa sekarang ini pihak kepolisian begitu gencar ya, kalau gencar ya melakukan penangkapan terhadap apologet atau YouTuber Kristen yang melakukan aktivitas kesaksian di YouTube atau yang melakukan aktivitas apologia di YouTube, apologetika di YouTube ya. Tentu kita ingat kemarin tuh di Malang, Jawa Timur, seorang
apologet Kristen juga, itu Gracia Bello juga ditangkap oleh Polda Jawa Timur ya. Ini ada beritanya juga ya. Jadi pada bulan Desember ya, Polda Jawa Timur itu juga menurunkan sebanyak 29 personel dengan tujuan menangkap Gracia Bello. Dan Gracia Bello ini sekarang sudah ditahan di LP yang di Surabaya kalau nggak salah ya, di LP yang di Surabaya. Tapi yang di sini saya melihat bahwa kok apakah sedemikian berbahayanya para apologet Kristen ini bagi kepolisian ya, karena ibaratnya mereka seperti orang sangat berbahaya atau bersenjata, atau mungkin mereka memang sengaja memframing bahwa pihak kepolisian berusaha memframing bahwa apologet Kristen atau pendeta-pendeta Kristen itu berbahaya. Ini yang menarik ya. Ya seolah para apologet Kristen ini seperti seorang teroris, penjahat kriminal kelas berat. Padahal apa yang mereka lakukan itu sifatnya bersifat intelektual ya, bukan bersifat kekerasan fisik atau apa. Ya mestinya mereka harusnya lebih bisa melihat jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tersangka ataupun calon tersangkanya ini. Nah, yang menarik lagi, proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangkap pendeta Yusuf Maningbulo ini ya. Nah, begitu dilaporkan pada tanggal 7 April, 3 hari kemudian, itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini suratnya ya, dengan nomor S.tab-14-UV-res 2.5-2023 di Reskrimsus tanggal 10 April. Jadi kan jaraknya cuma 3 hari. Dan langsung jadikan tersangka tanpa pemanggilan sebelumnya. Ya mungkin kalau menurut istilah hukum ini adalah ada suatu tersangka yang dianggap berbahaya gitu ya. Karena tidak ada pemanggilan dulu, klarifikasi atau apa, nggak ada. Pemanggilan pertama, kedua, ketiga itu nggak ada ya. Itu seperti yang dilakukan juga terhadap apologet Kristen Gracia Bello yang berada di Malang. Jadi Polda Jawa Timur juga tidak melakukan pemanggilan, langsung begitu ada yang melaporkan langsung ditangkap dan dijadikan tersangka. Kayaknya udah nggak ada napas lagi. Jadi proses hukumnya juga akhirnya berjalan searah, karena meskipun dari tim hukum atau pengacara dari Gracia Bello mengajukan pra pengadilan, itu juga mereka kalah. Seperti yang diungkapkan oleh pengacara dari pendeta Yusuf Maningbulo ya, yang mendampingi sebagai kuasa hukumnya ya. Jadi pihak kepolisian itu tidak melakukan pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua ya. Jadi laporan yang di Polda Jawa Barat tertanggal tanggal 7 April, Senin 10 April ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penangkapan hari itu juga. Kan ini luar biasa kerja polisi. Ya kalau saya pikir ada penegakan hukum tebang pilih di sini. Ini baru dugaan saya, karena memang sebenarnya kalau melihat fakta-fakta di lapangan, kalau yang melaporkan itu adalah dari pihak mayoritas dan itu orang kuat, ya pihak kepolisian biasanya bekerja dengan cepat. Tapi kalau yang melaporkan itu orang biasa, seperti yang dulu pernah yang melaporkan dulu ini ya, ada juga ini ya, ada seorang apologet Muslim dilaporkan ke Polda juga, tapi ternyata tidak diproses hukum oleh pihak kepolisian. Jadi ini judulnya dari Jatim dan Jawa Timur juga ya. Dianggap hina Yesus, akun Hidayah Mualaf Channel dilaporkan penistaan agama Kristen. Tapi sampai hari ini tidak diproses sama sekali ya. Ya, pelapornya adalah seorang pendeta yang bernama Muriwali Namung Matalu ya. Ini. Tapi hingga hari ini proses hukum terhadap pengelola akun dari Hidayah Mualaf Center atau Hidayah Mualaf Channel ini tidak terjadi apa-apa ya.
Bahkan ketika ada seorang apologet muslim itu menghina atau melecehkan kitab Injil atau Alkitab, itu pun juga tidak diproses hukum sama sekali. Ya, ini ya terungkap mualaf yang memantati Injil namanya Agustan. Ya, ini orangnya ya. Ini satu kelompok juga dengan Hidayah Mualaf Channel ya. Tapi ternyata orang ini juga tidak mendapatkan proses hukum juga ya. Nggak tahu kenapa kayak begini ya situasinya ya. Ini judulnya ya. Baru-baru ini sebuah video penistaan agama kembali terjadi. Video itu seorang pria yang memantati Injil, kitab umat Kristiani, viral di media sosial. Ya. Dalam video pendek itu nampak seorang pria berjenggot menantang asap memantati kitab Injil. Ia megang Injil lantas menempelkan kepada pantatnya. Ia menentang sebulan setelah perbuatan penistaan itu apakah ia bakal mati atau tidak. Ya. Nah, ini kan menarik ya. Tapi ternyata orang ini juga bebas dari proses hukum. Ya, nggak tahu kenapa. Akhirnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa perlakuan hukum atau penegakan hukum kepada minoritas dan mayoritas itu memang berbeda, tebang pilih ya. Jadi saya juga teringat dulu kasusnya Meliana yang dulu memprotes volume ajan juga akhirnya berujung ke penjara. Ya, padahal dia cuma memprotes karena ada keluarganya yang sakit kalau nggak salah ya. Itu pun juga harus menanggung penderitaan di balik bumi dan ya sangat memprihatinkan sebenarnya ya. Jadi pihak pengacara dari Yusuf Manipulu juga mengatakan seperti ini yang tadi saya sorot di depan ya. Masa Ari itu ditetapkan sebagai tersangka dan hari itu langsung saja ada upaya penangkapan paksa dengan sebanyak 43 anggota polisi yang diperintahkan melakukan penangkapan kepada Pendeta Yusuf Manipulu katanya. Ya ini kan seperti tersangka teroris. Ya memang perlakuan pihak kepolisian terhadap Pendeta Yusuf Manipulu ini kelihatan sekali tidak lazim ya. Ya atau mungkin mereka berpikir bahwa kalau dari minoritas itu nggak akan punya kekuatan apa-apa gitu kan untuk melawan. Ya misalkan kalau dari pelakunya dari mayoritas, mereka misalkan didukung oleh ormas seperti yang terjadi di Lampung kemarin, bahkan didukung juga oleh lembaga-lembaga formal yaitu FKUP dan Kementerian Agama ya. Itu adalah kasusnya Wawan ketua RT yang membubarkan ibadah dari IKKD yang di Bandar Lampung ya. Nah, pihak pengacara juga mengatakan bahwa masa seperti diperlakukan bagai mengutuk teroris. Ini para oknumnya juga harus diproses dan ditindak tegas perintahnya ya. Ya memang harusnya pihak kepolisian tidak bisa melakukan seperti ini ya, karena bagaimanapun juga Pendeta Yusuf Manipulu juga punya hak konstitusi untuk mempertahankan diri ya. Jangan dicokok seperti orang yang baru maling ayam atau baru merampok. Ini kan namanya tidak fair gitu ya. Jadi ketika Kabareskrim dihubungin oleh media ini, itu Komjen Pol Agus Adrianto, pihak Bareskrim katanya sih belum mengetahui ya. Tapi dalam media ini dikutip juga bahwa Kabar Eskrim mengatakan bahwa gugat saja kalau ngawur dan tidak berdasar, jawab Kabar Eskrim Komjen Agus Adrianto ya. Semoga kasus ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga ya. Bagaimanapun juga dalam dunia narasi di media sosial memang kita harus berhati-hati ya. Tapi kadang meskipun kita berhati-hati, tapi ternyata upaya-upaya kriminalisasi terhadap YouTuber minoritas itu tidak bisa dihindari. Karena biasanya juga penegak hukum itu lebih berpihak kepada pelapor yang biasanya dari orang-orang kuat di balik itu gitu ya.
Ya, seperti kasus Muhammad KC yang kemarin juga ditangkap oleh pihak kepolisian, itu pasti pelapornya juga orang kuat. Nggak mungkin kalau bukan orang kuat. Tapi untuk menghindari persepsi negatif, ditangkap juga Yahya Waloni. Tapi dua-duanya mendapatkan perlakuan yang berbeda. Nah, ya inilah yang terjadi di Indonesia. Untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan minoritas itu biasanya memang tebang pilih. Jadi terlihat bahwa penegak hukum itu lebih tegas terhadap minoritas dibanding kepada mayoritas atau umat mayoritas. Ya, meskipun mereka berbuat merugikan minoritas, tapi mereka lebih banyak mendapatkan kelonggaran hukum dibandingkan kalau itu dilakukan oleh umat minoritas. Ya, semoga saya berikan bermanfaat.